Biasanya kalian malah bisa stres bahkan ketika kalian membuat keputusan tapi gagal tidak sesuai ekspektasi kalian. So, apa kabar kalian semua? Baik, ya baik. Tentunya kalian masih hidup ya, karena masih bisa nonton gua atau ada orang baru di sini ya. Halo. Jadi di sini channel gua tuh cuman pengen mengungkapkan isi dari kepala gua aja sih yang resah. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka ya kalian pergi aja, yang suka stay di sini. I like you. So di sini gua mau ngomongin tentang keputusan. Nah, pasti dari kalian pasti relate banget tentang keputusan. Karena gue tahu kalian semua kita sebagai manusia jadi dalam satu hari kita menghadapi berbagai macam keputusan. Menurut riset, kita sebagai manusia dalam satu harinya kita sudah memutuskan berjuta-juta keputusan tanpa kalian sadari itu memang karena kalian baru tahu sekarang. Karena keputusan itu kalian tidak kalian sadari karena memang itu tidak terlalu berat menurut kalian. Karena itu ringan. Kalian nonton klik buat video gue aja itu sebuah keputusan. Mau ngeklik apa enggak keputusan. Gua mau bikin video ini enggak atau iya keputusan gua, dan gua memutuskan iya, dan kan memutuskan untuk gua nggak tahu kalian mah mau pergi dari sini atau stay nonton di sini. Itu keputusan, a decision. Oke. Tapi di sini kan pasti ada beberapa keputusan-keputusan yang benar-benar mendampakkan hidup kalian, cukup berdampak. Biasanya kalian malah bisa stres bahkan ketika kalian membuat keputusan tapi gagal tidak sesuai ekspektasi kalian. Tentunya biasanya tentang ya pengen ada maunya tuh, tapi ketika kalian memutuskan ada ekspektasi tertentu tapi kalian gagal. Karena apa? Karena kalian tidak terlalu riset. Menurut gua bisa ada riset atau mungkin kalian agak ragu tentang keputusan apa yang kalian buat. Nah, di sini gue menarik nih pengen gue bahas. Gimana sih caranya membuat keputusan dan keputusan itu efektif? Nah, gue pengen ngasih tau dari teori yang namanya Six Thinking Hat by Edward de Bono. Six Thinking Hat. Apa tuh Six Thinking Hat? Ini menjadi metafora. Emang sebuah metafora. Metafora yang menggambarkan topi-topi ini adalah 6 jenis otak pemikiran yang berbeda. Nah, itu dia. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa searching aja di Google. Ada kok di situ Six Thinking Hat by Edward de Bono. Edward de Bono ini bapak pemikir ya, pemikir lateral tuh, orang yang inovatif dan kreatif. Bapak lateral thinking pemikiran-pemikiran yang nggak lurus, jadi bisa kemana aja pemikirannya. Nah, ini pemikiran dia nih yang nggak lurus karena dia bisa menciptakan sebuah teori metode efektif pemikiran dalam sebuah mengambil keputusan. Langsung aja yang pertama. Di posisi pertama ada topi warna putih. Apa nih topi warna putih? Topi warna putih ini ketika kalian meriset, mencari, menganalisis sebuah situasi yang ketika kalian menghadapi keputusan, tergantung nih keputusan apa dulu. Contoh, kita ambil contoh aja, kita ambil sampel dulu aja biar gue ini gampang ngejelasinnya. Pacaran aja deh, nuansa-nuansa romantisme. Kalian pengen punya cewek nih, kalian pengen nembak, keputusan dong itu, mau gue tembak atau enggak. Nah, riset ini fungsinya, kalian mencari tahu background si cewek, meriset sikap dia seperti apa, wajahnya seperti yang kalian mau, seperti kalian atau enggak, apakah sifat dia seperti yang kalian kira atau enggak. Meriset semua background dari atas bawah kiri kanannya, semuanya kalian riset, bener-bener kalian kumpulin semua data tentang cewek. Gak cuma ceweknya doang loh, dalam diri kita juga kita riset juga, kita meriset diri kita juga. Apakah dia sesuai kriteria gue apa enggak, apakah gue bakal langgeng sama dia apa enggak, apakah gue bisa bersama dia selamanya, dan apakah gue bahagia selama dia, dan apakah dia bisa bahagia gue sama gue apa enggak. Is about riset. Apakah masih mencurigai, apakah kalian cari tuh riset data-datanya. Kalian tahu ya, itu namanya riset tuh. Kalian bertanya kan, kalian penasaran kan riset backgroundnya. Tadi tahu temannya bagaimana sih sifatnya si A, riset. Itu topi yang pertama, topi riset lah. Topi berpikir kritis.
Lalu yang kedua ada topi warna merah. Topi warna merah ini bertentangan sekali sama topi warna putih. Kenapa? Karena ini topi yang nggak perlu riset, hanya berdasarkan intuitif kalian, hati kalian, passion kalian, gairah kalian. Contoh, kalian pengen punya pacar nih, kan udah riset. Tapi kalau misalkan kalian tidak ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, karena ini sifatnya abstrak, kayak nggak bisa jelasin, absurd, karena berdasarkan dengan intuitif hati. Emang sesuatu yang intuitif nggak bisa dijelaskan. Insting naluri bekerja di situ. Kan udah riset banyak-banyak, tapi kalau misalkan tiba-tiba ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, kayaknya enggak deh. Cuma ngomong kayak begitu doang, kayaknya enggak deh. Insting kalian dipakai di bekerja. Bahkan nggak cuma gitu doang, kalian tanpa perlu meriset, nggak perlu mencari background dia seperti apa, orang tuanya, tetek bengeknya seperti apa, kiri kanan atas bawahnya dia itu seperti apa, nggak perlu. Kalau misalkan kalian udah punya topi merah, kalian langsung aja gas tuh. Karena kalian tahu, insting kalian mengatakan dia cinta sama gue dan gue cinta sama dia, dan akan langgeng dan akan mempunyai hidup yang bahagia dalam keduanya. Itulah topi merah. Oke. Bertentangan tentunya sama topi warna. Lalu yang ketiga ada topi warna hitam. Warna hitam, serem banget warna hitam. Dia memang serem topi warna hitam. Karena apa ini topi warna ini? Ketika pemikiran-pemikiran kalian harus dicepokin dengan pemikiran pesimis. Kayaknya enggak deh. Enggak. Semua pemikiran-pemikiran negatif kalian masukkan di situ. Contoh, pesimis kan? Kayaknya gue terlalu jelek buat dia. Kayaknya gue terlalu miskin buat dia. Kayaknya kalau misalkan dia suka sama gue, kayaknya dia cuma kasihan sama gue. Atau dia cuma pelampiasan ke gue. Atau dia misalkan dia baik nge-treat gue, itu cuman apa namanya? Live bombing. Lalu itu dia kayaknya masih main cowok sana sini dan gue cuma sebagai badutnya. Semua negatif pikiran kalian aja. Dia cuma manipulasi gue terlalu bodoh gitu. Semua negatif aja kalian masukin ke kalian, diri kalian. Oke. Itu pesimis. Lalu selanjutnya ada topi yang warna kuning. Nah, topi warna kuning ini optimis. Nah, optimis. Menegasi yang merah tadi. Kayaknya kalau misalkan muka gue jelek, dia nge-treat gue, dia cinta gue tetap bukan karena fisik gue, karena personality gue mungkin. Lalu itu mungkin gue tanpa perlu kerja keras harus kaya, gue bisa milikin dia kok. Kita bekerja bareng-bareng, kita dari nol bareng-bareng. Dia nggak matre kok. Dia friendly, mungkin kalau misalnya dia main sama cowok cuma friendly, dia memang baik hati. Tapi sepertinya dia treat sama teman-teman cowoknya berbeda dengan gue. Gue lebih diistimewakan, ada nilai plus ke gue. Dia benar-benar fokus kok ke gue. Nggak pernah sama sekali membuat gue sakit hati. Dan dia ketika melakukan sedikit kesalahan, dia minta maaf. Jarang sih ada kayak begitu. Dan gue pun tertarik sama dia. Gue bisa, kalau misalkan gue pengen meniti karir, kayaknya dia bisa jadi support system gue. Sama-sama saling support. Semua hal yang positif kalian masukin gitu. Nah, itu pemikiran positif, menentang. Nah, ini pemikiran positif juga bisa ditentang dong sama pemikiran yang topi merah tadi yang merah lagi hitam. Saling bertarung tuh. Lalu selanjutnya ada topi warna hijau. Apa nih topi warna hijau? Alternatif. Jadi kayaknya nggak perlu pacaran deh. Tapi gue bisa hubungan sama dia seperti layaknya pacaran, berteman, sahabat, teman tapi mesra, kayaknya bisa kayak begitu. Dengan gue kayak begitu, gue masih bisa bermain sama cewek-cewek lain. Nah, itu ya kalau yang jahat. Dan itu bisa dimiliki resiko. Awkward kalau misalkan gue nembak, gue ditolak, biar nggak awkward. Masih ada saling berhubungan, fine aja, berteman, bersahabat, nggak perlu mesti pacaran. That's alternatif. Sahabat bisa jadi kok. Mungkin semakin lama makin dekat bisa jadi pacaran juga. Itu topi yang warna optimisnya tuh. Lupa gue tadi warna, pokoknya topi optimisnya kayak begitu. Tapi bisa aja topi negatifnya juga. Tapi itu kalau misalnya topi warna hijau ini benar-benar menyampingkan semua topi itu. Dia benar-benar ada jalur sendiri, independen. Karena dia memutuskan hal lain tuh. Tapi masih saling bersangkut pautan, masih relevan. Nah, itu pemikiran kreatif, inovatif ada di situ tuh, topi warna itu.
cewek nggak cuma dia doang kok. Kayak begitu. Jadi gue pengen pacaran, kayaknya nggak bisa sama dia juga bisa, kayaknya lebih bahagia juga. Itu topi optimis ya, kalau pesimis juga susah. Nah ini karena gue susah nih, ada topi yang bener-bener paling ininya nih, paling berat. Sebenarnya kerjanya nggak berat. Topi biru ini menarik, topi yang gue warna biru ya. Ya kerjanya nggak ngapa-ngapain, tapi berat banget. Karena apa? Ini topi keputusan. Dia yang menyimpulkan semua topi-topi yang mereka tadi kita udah sebutin itu semua bertarung. Dia yang memutuskan siapa yang menang. Dia yang menyaring semuanya. Dia berada di topik di pihak mana tuh. Benar-benar keputusan. Melihat semua topi dari segala sisi. Simpulin sama dia. Dia yang melakukan action topi biru ini. Ini udah paling ujung soalnya topi biru ini. Menarik topi warna biru nih. Ini yang paling berat. Jadi gini, kalau bisa kalian tuh kalau misalkan satu keputusan nih, biar nggak lupa tuh kan riset ada bla bla tadi macam-macam. Kalian catat ya, kalian siapin pulpen, kalian siapin kertas, kalian catat, kalian bikin kolom. Yang pertama topi warna putih, topi ya seterusnya tuh kalian catat satu-satu kolom, ada 6 kolom dan sesuai topi ada 6 kolom. Nah kalian sesuaiin dulu topi warna putih, set riset. Topi warna merah, set riset. Merah mah nggak perlu riset kan, itu riset dalam diri aja. Kayak apa ya, langsung gas apa enggak. Nah itu lebih cenderung kemana tuh kalian. Lalu itu hitam, set. Pesimisnya apa aja tuh, negatifnya berat banyak, positif juga banyak, warna kuning banyak, set tuh. Lalu itu hijau, set. Nah topi biru yang ngeliat nih, mana tuh yang paling banyak, yang mendominasi antara positif sama negatifnya dari itu semua. Nah kalian bisa akuin itu tuh. Tapi tetap lah ya, dominasi belum berarti sesuai dengan keputusan kalian. Ini sama halnya dengan apa ya? Kan gambling ya. Hidup itu gambling. Kan udah se-complicated itu menggunakan metode ini. Sebenarnya ini cuma meminimalisir risiko yang kalian dapetin aja. Jadi sama halnya analoginya kayak kalian belajar bela diri, lalu kalian ketemu begal suatu saat. Nah, kalau misalkan kalian udah belajar bela diri, meminimalisir damage kan, kalau misalkan kalian ketemu begal, kalau tangan kosong loh ya, bahkan kalau misalkan tangan kosong kita bisa melawan, kita bisa menang di situ pertarungan antara kita sama begal. Tapi kalau misalkan kita nggak belajar bela diri, kita bakal kalah walaupun tangan kosong. Tapi kalau misalkan yang udah belajar bela diri, kalau misalkan musuhnya masih pakai senjata gimana? Percuma juga kan? Ini bukan berarti konkret ya, valid enggak? Ini cuma meminimalisir tuh. Memiliki risiko yang akan kalian buat, tapi ya ini mungkin efektif bisa membantu kalian. Ini cuma cara loh, ini cuma metode, bebas kan mau pakai apa aja kan. Bisa ada topi merah kalian kan, intuisi nggak perlu pakai cara ini. Cuman ini mungkin bisa menambah referensi kalian dari suatu momen kalian bisa dihadapi suatu keputusan dan kalian pakai metode ini dan barangkali berhasil gitu kan. Sudah ini metode kayak begini tuh diterapin juga sama perusahaan-perusahaan ketika lagi meeting tuh, dibagi-bagi tuh mereka semua. Ada yang role-nya sesuai topi-topi tadi, ada yang role yang riset, ada role yang benar-benar positifin, ada yang negatifin, ada yang kreatif, ada yang banyak, semua sesuai topi-topinya. Jadi mereka semua tuh sesuai role masing-masing. Nah topi birunya ini bos yang menentukan yang mana tuh yang paling mendominasi itu. Topi biru nggak ngapa-ngapain tapi paling berat tuh. Itu dia. Jadi berat mungkin bisa berguna buat kalian, tapi jangan terlalu berharap ini bisa berguna apa enggak. Ya at least momen ini kan sama kayak hal belajar itu. Kalau misalkan nggak berguna juga at least kan dapat referensi, kan bisa sharing ilmu ke orang-orang yang menurut kalian penting tuh. Oke, itu aja sih. Dan ya itu sesuai keputusan juga loh. Kalian mau pakai ini apa enggak itu sesuai keputusan kalian. Nah kalian riset lagi tuh pakai topi-topi tersebut. Atau nggak usah, bebas. Gue nggak maksa kalian, cuma gue hanya ngasih referensi. Oke, sampai jumpa di konten-konten manuver selanjutnya. Boleh sugeskin, bye-bye.